sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami, beri kami hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita hari ini di dalam Injil Markus pasal 5, mulai ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya akan berbicara tentang jangan menyerah dan jangan putus asa. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dikisahkan di dalam kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca, Bapak Saudara, tentang seorang perempuan yang mengalami 12 tahun sakit pendarahan. Waktu yang tidak singkat, Bapak Saudara, waktu yang sangat lama di dalam penderitaannya. Saya percaya perempuan ini sangat menderita, saudara. Jangankan 12 tahun, saudara, 1 hari atau bahkan 1 minggu saja sudah sangat menderita.
Dan firman Tuhan menyatakan bahwa dia sudah berulang-ulang kali pergi kepada para tabib untuk diobati. Tapi firman Tuhan berkata dia sudah habiskan segala sesuatu yang dia punya, harta, uangnya untuk berobat, saudara. Tetapi semuanya itu firman Tuhan berkata tidak ada faedahnya, dan malahan keadaannya semakin memburuk. Jadi mungkin saya sudah hampir mau meninggal, saudara. Jadi ini berbicara apa, saudara? Sudah dikasih Tuhan, tetapi firman Tuhan menyatakan dia mendengar berita tentang Yesus. Yesus adalah firman yang hidup. Yesus adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara, apa yang dia dengar bukan hal yang salah, hal yang tepat, saudara, dikasih Tuhan. Demikian juga harusnya kita hari ini di dalam keadaan apapun, mungkin kita sedang berusaha, berupaya. Ketika kita sakit, mungkin ada di antara kita yang sakit, yang lemah, dan kita sudah berupaya pergi ke rumah-rumah sakit. Sudah bukan cuma satu rumah sakit, dan obat-obatan yang begitu banyak mungkin kita sudah minum. Dan saudara, dan mungkin saja kita juga belum mengalami kesembuhan. Bahkan mungkin juga kita ada di dalam masalah ekonomi, keuangan, atau hutang piutang. Kita sudah berusaha siang dan malam dengan berbagai-bagai upaya. Kita belum mengalami pertolongan itu, kita belum mengalami mujizat itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, seperti perempuan ini ketika dia mendengar tentang berita Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan mata yang buta, bahkan membangkitkan orang yang mati, saudara. Imannya bangkit, imannya timbul, sudah dikasih Tuhan. Saya percaya, sudah. Dia percaya, makanya firman Tuhan berkata, ketika ada satu kesempatan, dan saya percaya itulah waktu Tuhan, kairos atasnya, ketika Tuhan datang, sudah dikasih Tuhan dekat dengan dia, dan di dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, saya atau aku akan sembuh. Sudah dikasih Tuhan, ini penyataan imannya setelah kurang lebih 12 tahun atau bahkan 12 tahun dalam sakit pendarahannya. Dia sudah melakukan banyak upaya. Saudara, makan habis harta benda miliknya, menghabiskan banyak uang, saudara. Bahkan bukan semakin baik, firman Tuhan menyatakan semakin buruk. Tapi hari itu pada kesempatan waktu Tuhan, dan dengan imannya yang telah bangkit timbul oleh karena dia mendengar berita tentang Yesus, bukan mendengar hal-hal yang negatif, tapi dia mendengar hal-hal yang positif. Ini penting ketika kita dalam keadaan seperti ini, susah keadaan, menderita, dalam keadaan sakit, saudara. Jangan dengar berita-berita yang negatif. Jangan dengar berita-berita yang melemahkan imanmu. Bacalah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi ketika perempuan ini menjamah jubah Tuhan Yesus, ketika itu dia menjadi sembuh, saudara. Yesus merasakan ada tenaga yang keluar. Bahkan Yesus bertanya kepada murid-murid, siapa yang menjamah dia? Ada begitu banyak orang. Dan saudara, perempuan ini datang dengan tulus tersungkur dan mengakui dialah orangnya dan apa yang telah terjadi baginya. Dan Tuhan memanggil dia, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan jadilah engkau sembuh. Saudara, hari ini jangan putus asa, jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keadaanmu dan kau berkata sudah tidak ada harapan. Masih ada harapan, masih ada mujizat. Ada Yesus yang sanggup dan mampu untuk menolong. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, seperti perempuan ini. Oh, glory, haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau kita juga mengalami seperti perempuan ini. Bukan hanya kita dengar ketika kita dalam keadaan susah, sukar seperti sekarang ini. Tuhan mau kita jangan menyerah, jangan putus asa. Mari alami Yesus, jamah Yesus. Jamah datang di hadirannya, dekati. Firman Tuhan berkata, siapa mendekat kepada Tuhan, Allah Tuhan juga, Tuhan Yesus akan mendekat kepadamu, kepada kita. Dan kita ketika kita menjamah Yesus dan Yesus jamah kita, saudara, kita dipulihkan, disembuhkan. Karena dialah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan keluar atas setiap persoalan kita, solusi yang terbaik. Saudara, perhatikan, Yesus berkata, hai anakku. Saudara, ini luar biasa. Kita adalah anak, punya hubungan yang dekat dengan dia. Kita panggil dia Bapa, dan dia panggil kita anak, saudara. Tuhan mau hubungan yang seperti begini. Dan pergilah dengan selamat. Yang terutama di hidup kita bukanlah pangkat kedudukan, saudara, bukanlah uang, materi, harta, kekayaan. Semua itu kita perlu.
tapi yang terutama adalah selamat menerima mengalami Yesus dan menerima mengalami kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Apa artinya kita memiliki semua kekayaan, kelimpahan kalau kita tidak menerima dan mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Dan Yesus berkata, pergilah jadilah engkau sembuh. Artinya hari ini berlaku atas kita kesembuhan dan pemulihan atas segala penyakit yang kita derita, termasuk penyakit COVID-19. Bapak Saudara, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita, jangan menyerah, jangan putus asa. Ada Yesus sebagai jawaban, sebagai harapan yang tidak mengecewakan, sebagai solusi atas segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amin. Bapa di surga, hamba telah selesai berbicara atas nama-Mu. Berkati kami Tuhan, siapapun yang menonton tayangan ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tak berdaya, bahkan mungkin dalam keadaan putus asa, kecewa, dalam keadaan sudah mau menyerah dan tidak mau meyakini, mempercayai lagi. Tapi Tuhan, seperti perempuan ini, dia datang mendengar akan Engkau dan dia menjadi percaya, asalku jamah saja jubahnya, saya akan sembuh. Perempuan ini sudah menderita 12 tahun dan segala upaya dia telah lakukan, malah semakin memburuk keadaannya. Tapi hari ini biarlah kami yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi sembuh, menjadi pulih, menjadi kuat iman kami, dan kami menerima mengalami mujizat daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba perkatakan, mujizat kesembuhan, pemulihan, mujizat keselamatan dan pertobatan menjadi milik bagian kami, karena kami adalah anak-anak-Mu ya Aba Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya.